Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingin merespon foto bareng calon menteri dengan Presiden Prabowo Gibran di Hambalang. Ada kebanggaan menjadi menteri dan bersekutu dengan penguasa atau pembantu-pembantu dari Prabowo Gibran sebagai menteri dan wakil menteri. Pertanyaannya, apakah foto itu sebuah kebanggaan buat rakyat? Itu juga jadi persoalan. Apakah foto itu punya makna untuk rakyat? Apakah foto barang-barang itu memberikan dampak yang signifikan untuk perubahan nasib rakyat 10 tahun atau 5 tahun ke depan? Ternyata kemarin 10 tahun ke belakang itu, waktu dipimpin oleh rejim Jokowi, dan kemudian majalah Time itu mengatakan The New Hope, ada harapan baru dengan wajah Jokowi, dan kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Tetapi apa yang terjadi bukan harapan baru, tetapi justru kekecewaan baru yang diderita oleh rakyat Indonesia. Dan ternyata penguasa itu di tengah perjalanan dia kehilangan perspektif dan kemudian mengunggulkan, memenangkan atau membela keluarganya sendiri dan membangun dinasti politik. Dan dinasti politik itu sekarang dilanjutkan atau hasil dari dinasti politik yaitu Gibran itu kemudian sekarang bersama Prabowo, dan Prabowo juga menitipkan kemarin itu dalam rejim Jokowi terakhir, yaitu keponakannya Thomas Djiwandono menjadi wakil menteri keuangan. Jadi bibit-bibit dinasti politik yang akan merusak demokrasi kita ke depan itu tampaknya sudah berlangsung, dan bibit-bibit itu tumbuh di seluruh daerah, di berbagai daerah, jadi bupati, wali kota, gubernur, dan semuanya akan berkecambah dan menyebar ke seluruh Indonesia. Dinasti politik akan tumbuh subur di Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran yang mereka contohkan sendiri, termasuk Pratikno, bukan Pratikno, Pramono Anung. Ketika zaman rejim Jokowi, dia juga mengendorse anaknya menjadi bupati Kediri atau kepala daerah di Kediri. Pertanyaannya, apakah foto bareng itu memberikan harapan? Ya mungkin ada harapan, tetapi kenyataan harapan itu bisa menjadi bumerang bagi yang mengagungkan harapan itu sendiri. 10 tahun habis waktu kita untuk mempersoalkan kemewahan pejabat-pejabat dan kegagalan bertubi-tubi, kekeliruan ngambil keputusan politik hanya didasarkan pada megalomania, keinginan merasa besar, dan kemudian karena nggak ada kekuasaan, ada anggaran besar, kemudian melaksanakan segala yang diinginkan, syahwat politik yang diumbar tanpa memperhatikan kepentingan rakyat yang lebih besar, tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kejujuran kemarin, dan korupsi gila-gilaan dari 2019 menurut Kontras, bukan menurut Kontras tapi menurut Indonesia Corruption Watch, itu korupsi di zaman Jokowi ada 271, tapi 3 tahun kemudian melompat naik 3 kali lipat menjadi 791 kasus selama kepemimpinan Jokowi, yaitu yang dulu di awal-awal ada harapan baru dielulukan oleh luar negeri, dielulukan oleh penjilat-penjilatnya dalam negeri yang kemudian bertobat di ujung kekuasaan Jokowi. Ternyata harapan itu tinggal harapan, dan semuanya adalah sebuah kepalsuan, dan yang menderita tetaplah rakyat semesta di Indonesia. Apakah foto bareng dalam sebuah kemewahan dan kebanggaan yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan itu betul-betul bisa mengangkat derajat marwah rakyat yang sekarang menderita, susah pekerjaan, susah mencari nafkah bagi keluarga, dan juga pendidikan juga mahal, kuliah mahal, apakah bisa ada harapan? Sementara korupsi yang belum bisa diterabas, belum bisa dipotong akarnya, dengan cara apa? Prabowo tidak menawarkan apa-apa, konsep apa-apa dalam memberantas korupsi, kecuali akan mengejar koruptor yang lari ke Antartika katanya. Tetapi dia lupa bahwa koruptor itu nggak ada yang lari ke Antartika, paling dia lari ke Singapura, dan Prabowo pasti tidak bisa melindungi atau mengejar koruptor yang
ada di Singapura yang ngumpet di situ. Tetapi bukan hanya itu, justru koruptor itu ngumpet di dalam rumah masing-masing di halaman Indonesia Raya. Bagaimana konsep Prabowo yang sekarang berfoto dengan calon-calon pembantunya yaitu menteri dan wakil menteri, konsep memberangus korupsi, padahal koruptor-koruptor itu mengepung dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kali ini tidak penting membahas Jokowi, tidak penting membahas Prabowo. Yang penting adalah membahas kaos Habib Rizik Syihab dan buku biografi politik Anies Baswedan. Silakan simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis, judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang itu penuh fitnah, kukuhkan hati agar tidak mudah patah, istiqomah fi sabilillah. Inilah ucapan Habib Rizik, dan kita abadikan ya dalam kaos perjuangan seperti ini, dan saya jual 200.000 rupiah ya. Enak dipakai, dan kita dalam rangka donasi menjual ini untuk mengumpulkan uang dalam rangka bikin untuk mencetak buku biografi politik Anies Baswedan yang perlu ongkos cetak 20 juta rupiah ya, dengan cara saya menjual kaos dulu.
Tapi bukan hanya Habib Rizik yang saya tawarkan, yang sama-sama harganya 200.000, yaitu kaos Haji Agus Salim ya. Haji Agus Salim, oh bukan, ini kok bakso Mekah. Agus Salim ya, sama nih, cuman warnanya marun ya. Kalau Habib Rizik warnanya hitam. Ini Haji Agus Salim, pahlawan nasional kita tuh ya. Quotes-nya, dia lahir di Kota Gadang 8 Oktober 1884 sampai wafat 4 November 1954, usianya 70 tahun ya. Kata Haji Agus Salim, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Ucapan Haji Agus Salim yang terkenal, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Harganya sama, Rp200.000, dan jangan lupa dikirim ke, kalau pesan, Bank Syariah Indonesia 1012656781. Jangan lupa nama dan alamat lengkap. Uang masuk, kaos kami kirim. Nggak ada ngutang, nggak ada jatuh tempo, harus cash and carry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1,
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.